Cuma saya tidak bisa jelaskan di sini, 1 semester soalnya. Tapi SPP-nya lebih murah, lebih terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, selamat datang di RPL Talks episode ke-7. Bersama saya, Nadia Rahmawati, yang akan menemani teman-teman semua dalam obrolan seru terkait dunia perkuliahan, khususnya bagi teman-teman semua nih yang akan melanjutkan pendidikan tanpa mulai dari nol. Episode kali ini akan membahas topik yang sangat relevan dalam perkembangan dunia akuntansi, dan tentunya tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya, yaitu mengenai program studi S2 Akuntansi, program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, program RPL ini menjadi salah satu opsi menarik karena menawarkan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan opsi percepatan masa studi. Namun muncul pertanyaan nih, sejauh mana sih fleksibilitas ini tetap akan menjaga kualitas akademiknya? Hari ini kita akan mengupas tuntas hal tersebut bersama narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Rahmawati sebagai pembawa acara RPL Talks episode 7. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa kerennya, Dr. Hafiz Sofyani, SE MSc. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat datang di RPL Talks episode ke-7. Ya, terima kasih, Mbak Terima Nadia. kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Kelihatannya semangat banget nih Pak. Alhamdulillah baik. Ya, sehat alhamdulillah. Mungkin sebagai pembuka nih Pak, kiranya dari Bapak memperkenalkan latar belakang serta peran di program studi akuntansi khususnya terkait jalur RPL. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sufyani, PhD. Saya saat ini bekerja sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga sebagai dosen di Magister Akuntansi UMY. Sebelumnya, tahun lalu, saya masih menjabat sebagai Kaprodi atau Ketua Program Studi di Magister Akuntansi itu. Jadi sangat relevan ya teman-teman dengan topik pembahasan kita kali ini. Ya. Baik. Mungkin kita langsung mulai saja Pak dari hal yang paling mendasar dulu nih Pak. Bagaimana menurut Pak Hafiz nih menjelaskan konsep RPL itu dalam program S2 akuntansi, dan apakah ada perbedaan yang fundamental nih terkait program RPL dengan jalur reguler? Mungkin baik dari sisi akademiknya maupun sistem pembelajarannya. Oke, baik. Jadi program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau itu adalah suatu program di mana student atau mahasiswa nanti bisa mengkonversi pengalaman kerjanya tentunya di bidang akuntansi yang itu relevan dengan kurikulum yang kita susun di program Magister Akuntansi UMY. Nah, logikanya adalah ketika seseorang itu sudah bekerja di bidang akuntansi dan juga dulu kuliahnya di bidang S1 atau di 4 akuntansi, maka proses pengalaman itu akan memberikan pengetahuan bagi mereka, sehingga mereka sebenarnya tidak perlu lagi belajar di kelas. Nah, maka program Rekognisi Pembelajaran Lampau ini memfasilitasi pengakuan pengalaman tersebut untuk kemudian dikonversi menjadi nilai untuk mata kuliah yang relevan. Nah, perbedaan mendasar dari RPL dengan program reguler yang pertama adalah masa studi otomatis menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena dari total 10 mata kuliah yang kita tawarkan di program Magister Akuntansi UMY, hanya mengikuti 3 mata kuliah kelas dan 2 mata kuliah non-kelas, tesis dan seminar proposal penelitian atau tesis. Ya. Yang kedua adalah perbedaannya masa studi yang lebih cepat itu karena
mata kuliah yang lain tadi nilainya akan dikonversi langsung oleh program studi dengan mekanisme eh, calon mahasiswa itu akan mengajukan bukti-bukti melalui sistem informasi UMY tentunya yang ada di admisi, bukti-bukti pengalaman yang sudah mereka tempuh, ya. Nah, nanti program studi akan menugaskan asesor untuk menilai, asesor ini akan menilai pekerjaan mereka itu relevan atau tidak dengan mata kuliah yang akan direkognisikan. Nah, tidak semua pekerjaan memang akan direkognisi. Hanya yang berkaitan dengan akuntansi khususnya dan juga kekhasan akuntansi yang ada di UMY. Sebagai informasi, magister akuntansi di seluruh Indonesia itu memiliki kekhasan atau konsentrasi yang berbeda-beda, ya. Jadi ada yang fokusnya ke akuntansi sektor publik misalnya, ada yang ke akuntansi syariah. Nah, kalau di UMY kita fokusnya cuma satu, di akuntansi manajemen strategis. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman tersebut tidak semuanya akan direkognisi. Ketika pengalaman itu relevan dengan mata kuliah kita, maka akan direkognisi dan akan diberikan nilai. Ya, nilai itu berbeda-beda tergantung lama dia bekerja, tergantung relevansi, tergantung hasil penilaian atasan terhadap mereka. Jadi ada juga dokumen hasil penilaian atasan atas kinerja calon mahasiswa ini. Nah, kalau misalnya nilai dari atasan itu memang mengindikasikan bagus dari kinerja calon mahasiswa ini, bisa saja kita kasih nilai A. Jadi nilainya antara A sampai B atau bahkan tidak terekognisi. Begitu. Nah, dan setiap mahasiswa yang mendaftar itu nasibnya nanti akan berbeda-beda, ya. Jadi ada yang terekognisi 5 mata kuliah, ada yang hanya 3, mungkin ada juga yang hanya 1. Nah, kemudian yang ketiga perbedaannya adalah masa studi yang lebih cepat, maka juga masa maksimal studi itu juga lebih cepat. Jadi kalau yang RPL itu dia maksimal lulus dalam 3 semester. Kalau tidak, maka mereka drop out. Ya. Nah, tetapi kalau di kurikulum kita desain itu 2 semester dia sudah akan lulus. Seperti itu. Jadi ada 3 yang mendasar itulah yang membedakan antara program RPL dengan reguler. Seperti itu, Mbak Nadia. Jadi lebih cepat gitu ya Pak Lebih daripada cepat, yang lebih program cepat. reguler. Betul. Terus kalau untuk akreditasinya nih Pak, Oke. apakah ada bedanya antara program RPL dengan yang reguler? Jadi untuk akreditasi itu berlaku sama dengan program reguler. Untuk saat ini program Magister Akuntansi UMY terakreditasi baik sekali oleh Lamemba, ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Sudah berada pada level akreditasi tersebut. Begitu teman-teman. Jadi akreditasi di sini tidak ada perbedaan antara jalur RPL dengan jalur reguler. Baik Bapak, mungkin kita akan melanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Itu ada, jika melihat nih dari karakteristik peserta program ini, menurut Bapak siapa sih yang paling ideal untuk mengambil jalur RPL ini? Apakah program ini itu lebih ditujukan kepada profesional dengan pengalaman kerja atau bisa juga untuk fresh graduate? Oke, baik. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah RPL atau rekognisi pembelajaran lampau itu ada 2 jenis sebenarnya. Ada yang merekognisi pengalaman, ada yang merekognisi kredit atau SKS. Nah, yang berlaku yang di UMY adalah rekognisi pengalaman. Maka yang fresh graduate tidak bisa. Ya, yang fresh graduate tidak bisa. Jadi yang bisa mendaftar di RPL adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman minimal, kalau saya tidak salah 6 bulan itu paling minimal, ya. Tetapi itu nanti hasil RPL-nya mungkin tidak maksimal, tidak bisa 5 mata kuliah diakui, itu biasanya tidak bisa, mungkin hanya 1 yang bisa diakui. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semuanya pengalaman kerja itu bisa direkognisi, hanya yang relevan dengan konsentrasi mata kuliah kita. Nah, mata kuliah kita itu diantaranya adalah manajemen risiko, ya, kemudian audit internal, manajemen strategis, data analytics, gitu ya, kemudian kewirausahaan. Nah, maka
yang bisa direkognisi adalah pengalaman-pengalaman yang terkait dengan yang saya sebutkan tadi. Dengan masa studi yang cepat gitu, Mm-mm. Pak. Ya, betul. Bagaimana eh, prospek lulusan atau peluang karir dari mahasiswa ini? Oke. Apakah di tingkat internasional juga terbuka luas bagi lulusan program RPL ini atau bagaimana, Pak? Ya, baik. Eh, yang paling mendasar ingin saya sampaikan adalah profil lulusan dari magister akuntansi itu adalah akuntan di level manajerial. Standar kita adalah jurnal Trindex Scopus dan Web of Science. Nah, maka harapan kita ketika mahasiswa RPL dan juga yang reguler, karena profil lulusan baik RPL dan reguler itu sebenarnya sama, itu adalah mereka setelah lulus bisa siap jika seumpama dipromosikan menjadi level manajerial, menjadi orang yang bekerja di level manajerial. Di dalam mata kuliah kita itu lebih banyak mata kuliah yang sifatnya lebih ke isu manajerial. Makanya tadi saya sampaikan konsentrasi kita tuh akuntansi manajemen strategis. Jadi sebagai informasi teman-teman, akuntansi itu punya 3 fondasi. Akuntansi keuangan, akuntansi manajerial. Yang ketiga adalah auditing. Kita fokusnya di akuntansi manajemen, yang turunannya lagi adalah akuntansi manajemen strategis itu tadi. Nah, bagaimana dengan level internasional? Nah, kebetulan ada alumni kami yang sekarang bekerja di Madinah, ya. Tetapi memang ini dari yang reguler, ya, bukan yang dari RPL. Karena yang dari RPL kebetulan belum ada alumninya. Nah, tetapi materi yang kami berikan itu sama, ya, sehingga harusnya yang reguler itu sudah bisa sampai Madinah, yang lain juga bisa. Jadi program ini tuh lebih untuk kesiapan mereka nanti jika akan ditarik menjadi seorang manajer, begitu Betul, ya, Pak? betul. Ketika mereka kembali kepada pekerjaan mereka, ya, mereka insya Allah sudah memiliki bekal yang cukup jika seandainya harus menjadi seorang manajer. Seperti itu. Baik, Pak. Terus program ini jika dibandingkan dengan jalur reguler nih, Pak. Nah, itu sejauh mana sih program ini itu memberikan keunggulan, baik dari percepatan masa studi ataupun integrasi antara teori akademik dan praktik profesional nanti. Oke, baik. Nah, salah satu keunggulan RPL adalah peserta didiknya itu orang-orang yang sudah bekerja. Bahkan ada yang levelnya manajer, ya. Nah, keunggulannya itu. Yang kedua adalah keunggulannya tentu percepatan, ya. Mereka bisa lulus lebih cepat dan SPP-nya lebih murah. Lebih murah, lebih terjangkau. Teman-teman bisa cek deh di website Magister Akuntansi UMY, ya. Pokoknya worth it dan affordable. Dan seingat saya, mungkin bisa dikoreksi, bisa dicek, Magister Akuntansi RPL di DIY itu salah satunya yang paling pertama itu kita dari UMY. Tapi saya nggak tahu apakah sudah muncul lagi yang RPL yang lain. Nah, monggo bisa dicek, ya. Kenapa cepat lulus? Karena standar untuk tugas akhirnya itu sedikit lebih di bawah daripada program reguler, ya. Jadi kalau syarat lulus di program reguler itu harus publikasi di jurnal dengan ranking Sinta 2, which is itu lumayan susah. Kalau yang RPL itu cukup di jenjang Sinta 3 yang jauh lebih mudah dan lebih murah. Baik, Pak. Terus kan tadi Bapak sudah banyak menyebutkan bahwa pengalaman kerja ini bisa dikonversi menjadi SKS. Betul. Dan itu tentu akan mempengaruhi masa studi. Ya, betul. Mekanisme penilaiannya itu bagaimana, Pak? Apakah itu dari dosen sendiri atau itu tetap sebagian besar dari perusahaan sebelumnya? Oke, baik. Untuk mekanisme penilaian RPL, jadi mahasiswa akan mendaftar di admisi UMY pada laman website khusus RPL, ya. Nah, kemudian nanti setelah mereka membayar pendaftaran, mereka akan diminta untuk mengupload, ya, portofolio mereka. Upload portofolio itu termasuk ijazah, transkrip,
sertifikat-sertifikat, bukti pengalaman kerja, kemudian sertifikat sertifikasi keahlian, kemudian termasuk juga hasil penilaian atasan kepada calon mahasiswa tersebut. Ya, nah berdasarkan dokumen-dokumen ini, maka nanti prodi Magister Akuntansi akan menugaskan asesor untuk menilai relevansi dokumen dengan mata kuliah yang akan direkognisi. Nah, setelah dilakukan penilaian, biasanya kita juga akan melakukan wawancara ya kepada calon mahasiswa untuk memastikan lagi apakah dokumen yang diajukan ini valid ya. Ini biasanya bisa kita lakukan dengan misalnya pengalaman kerjanya banyak, lalu kita tes ya, kita tanya-tanya. Kalau memang real dia punya banyak pengalaman, biasanya dia akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau misalnya bukti sertifikatnya ini banyak, tapi ditanya A jawabannya Z, nah ini kan ada indikasi sertifikat bisa, mohon maaf, bisa dibikin atau dimanipulasi gitu ya. Kita tetap berpatokan kepada apa yang kita dapatkan ketika wawancara, gitu ya. Nah, ketika mereka mendaftar juga mereka biasanya kita minta surat rekomendasi atau pihak yang bisa memberikan rekomendasi, dan itu jika diperlukan kita akan mengontak pihak sana. Misalnya kalau itu adalah pegawai di suatu universitas, lalu mendaftar RPL, lalu dia mencantumkan kontak dari dekannya misalnya, kita akan hubungi dekannya untuk mengkonfirmasi bagaimana kinerja dari calon mahasiswa ini. Nah, setelah beberapa waktu nilai akan keluar apakah direkognisi atau tidak direkognisi untuk mata kuliah tertentu. Jadi misalnya bayangannya seperti ini. Mata kuliah manajemen risiko dan audit internal. Maka mahasiswa di dalam sistem itu akan mengupload bukti-bukti pengalaman dia yang sesuai dengan mata kuliah itu. Nah, asesor akan menilai di sana, oh kalau misalnya oke, akan diklik status mereka direkognisi. Maka di mata kuliah itu mereka direkognisi, dengan kata lain mata kuliah itu tidak perlu diambil lagi. Kalau misalnya nih Pak, semakin banyak pengalaman kerjanya berarti semakin sedikit SKS yang akan diambil nantinya. Betul, betul. Dengan catatan pengalamannya relevan dengan mata kuliah yang kita sediakan. Nah, ini terkait biaya nih Pak yang sering banget mungkin jadi pertanyaan teman-teman semua ya. Ini apakah benar jalur RPL ini lebih efisien secara finansial karena dengan adanya pengakuan SKS dari pengalaman kerja tadi? Betul sekali. Jadi untuk jalur RPL karena ada eh, pengakuan mata kuliah tertentu ya, maka bayaran SPP yang harus dikeluarkan oleh calon mahasiswa itu menjadi lebih sedikit. Dan sebagai tambahan informasi, perkuliahannya dilakukan di sore hari. Sehingga teman-teman yang tadi bekerja, karena RPL itu kan untuk orang yang bekerja, itu insya Allah bisa mengikuti karena perkuliahannya akan dilakukan di sore hari. Kita juga ada kuliah offline di hari Sabtu juga, selain mata kuliah yang harus diambil, itu adalah science camp dan proposal camp. Apa itu? Itu adalah bimbingan serentak ya. Nah, ini juga keunggulan kami karena di kampus-kampus lain mungkin tidak banyak yang melakukan bimbingan serentak. Jadi proposal camp, sign camp itu kita lakukan biasanya di kafe atau di hotel UMY, di dormitory. Baik Pak, selanjutnya untuk profil mahasiswanya nih. Nih, apakah mereka itu harus dari latar belakang pendidikan sebelumnya itu harus sesuai atau bebas mau dari mana aja bisa? Betul. Jadi yang perlu dipahami adalah RPL itu rekognisi pembelajaran lampau untuk pekerjaan yang sesuai dengan program studi tujuan. Maka kami di Magister Akuntansi, kami tidak lagi melihat ijazah dari S1-nya. Yang kami lihat adalah pekerjaannya. Jadi lebih ditekankan pada pengalaman kerja yang sesuai Betul, bidang akuntansi gitu ya betul Pak? ya, akuntansi dan keuangan. Apakah mahasiswa ini wajib tetap membuat tesis atau ada opsi lain untuk tugas akhirnya nanti? Oke, baik. Jadi untuk tugas akhir ada dua pilihan.
kalau untuk RPL yaitu penelitian, tesis, dan juga capstone tadi atau project mini riset ya yang dilakukan di tempat kerja yang bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, ini berbeda dengan reguler. Kalau reguler dia hanya tersedia tugas akhir tesis. Jadi perbedaannya di sana. Nah, cuman kebanyakan mahasiswa kami di Magister Akuntansi ini lebih memilih tesis. Kenapa? Karena untuk beberapa proyek tugas akhir itu kita lakukan dengan skema riset payung. Ya, riset payung itu di mana kita melakukan tugas akhir tapi berkelompok dengan tema yang sama tetapi angle penelitian yang berbeda. Nah, dan juga kadang-kadang dosen itu sudah punya data, tinggal ditulis. Seperti bimbingan saya. Saya sudah punya data dari hasil riset payung saya dengan proyek riset yang panjang, lalu mahasiswa saya dari RPL tinggal saya kasih data, dari data ini kamu silahkan bikin jadi satu paper yang bisa disubmit ke jurnal Sinta 3. Maka itulah yang kemudian menjadi tugas akhir. Baik Pak, tadi kan juga disebutkan bahwa program ini tuh lebih dikhususkan ke yang sudah bekerja. Betul. Nah, tentunya ada tantangan-tantangan yang mungkin mereka Oh hadapi ya. nantinya. Menurut Pak Hafiz, apa tantangan terbesar yang biasanya mereka hadapi? Dan mungkin Bapak juga bisa berbagi tips and trick atau strategi untuk mereka membagi waktu antara pekerjaan dan studinya. Oke, baik. Yang pertama tantangannya adalah background pendidikan sebelumnya. Jadi banyak di antara mereka itu backgroundnya adalah diploma, ya. Kemudian bekerja, maka mindset mereka adalah pekerja. Sementara program studi kami ini memang izinnya atau nomenklaturnya itu adalah Magister Sains, ya. Sehingga bahan pembelajaran itu 50% memang riset base, ya. Nah, sehingga ini menjadi tantangan paling mendasar sampai-sampai ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, "Pak, teori itu sebenarnya apa ya?" Nah, gitu kan. Sehingga kita harus bisa menjelaskan teori itu apa, kemudian keterkaitannya dengan praktik itu seperti apa gitu. Itu tantangan yang setiap semester kita hadapi sehingga sudah biasa dan itu bisa kita tangani lah ya. Nah, ini berkorelasi dengan tantangan kedua, kesusahan mereka dalam menulis. Ya, karena menulis tugas akhir atau proposal riset tugas akhir yang itu sudah dilakukan sejak semester pertama, itu berbeda dengan cara kita menulis WhatsApp gitu ya, dengan cara kita menulis berita, dengan cara kita menulis surat kepada pimpinan misalnya begitu. Dia menggunakan bahasa akademik. Nah, sehingga kita harus mengajarkan mereka, untungnya kalau sekarang ada AI yang bisa membantu kita untuk mencek atau merevisikan bahasa tulisan kita dari yang tadinya bahasa yang populer misalnya menjadi bahasa yang akademik. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah soal waktu. Karena sekali lagi RPL ini memang didesain untuk orang yang bekerja dan perkuliahannya itu dilakukan di sore hari, sehingga kadang sudah capek, tapi harus kuliah lagi gitu kan. Nah, sehingga agak susah ketika kita menjelaskan ya, sudah asik menjelaskan kadang-kadang dosen, tapi kadang mahasiswanya, "Mohon maaf Pak, tadi saya kurang fokus, bisa dijelaskan lagi?" Gitu kan. Nah, tapi tidak masalah, ya. Nah, itu nanti berkorelasi juga ke kesibukan mereka itu dengan bagaimana mereka bisa membagi waktu atau tidak. Nah, memang kebanyakan mereka curhat ke saya gitu ya, khususnya yang bimbingan saya itu kesulitan membagi waktu karena pekerjaan-pekerjaan akuntansi itu di perpajakan, di kantor akuntan publik, ada juga bimbingan saya, itu kan ada momen di mana mereka tuh sangat sibuk sekali, ya kan? Di akhir bulan, di awal bulan, ya itu pasti sangat sibuk sekali. Nah, sehingga di masa-masa itu mereka nggak bisa diapa-apain tuh. Saya sangat paham, saya tidak bisa menanyakan gimana progres tugas akhir misalnya gitu ya, itu tidak bisa, ya. Nah, sehingga kita harus menunggu. Nah, tapi saya selalu sampaikan, coba dalam satu minggu itu ada satu hari yang ya biasanya ya Sabtu itu, yang itu Bapak Ibu fokus untuk menulis.
jangan sampai tidak ada sama sekali. Karena kalau sudah terlalu lama, nanti mood atau intuisi menulisnya itu akan hilang. Nah, maka tips kami ya tadi dengan cara kami melakukan sign camp atau proposal camp. Nah, mereka diundang semua, dosen-dosen juga diundang, sehingga mood dan intuisinya nanti akan up lagi ya, akan naik lagi, sehingga sehingga mereka bisa menyelesaikan proposal maupun tesisnya secara tepat waktu. Itu yang kami upayakan ya. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah mengatakan ini ya. Memang susah. Kembali lagi kepada komitmen para peserta didik. Baik, Pak. Kemudian untuk perspektif jangka panjangnya nih Pak, apakah program RPL ini lebih tepat dipandang sebagai solusi pengembangan karir atau sekedar alternatif percepatan memperoleh gelar akademik saja? Baik, saya kira dua-duanya ya. Yang pertama sebagai pengembangan karir, karena begini, yang saya rasakan dari peserta didik RPL itu, pemahaman mereka itu memang sangat teknikal, ya. Pemahaman mereka sangat teknikal terhadap suatu pekerjaan. Tidak filosofis, tidak teoritis, sementara itu diperlukan ya dalam pekerjaan. Nah, apalagi sebagai seorang manajer, balik lagi saya sampaikan, profil lulusan kita itu menjadi akuntan di level manajerial atau minimal supervisor. Nah, maka mereka harus paham materi atau keilmuan terkait leadership, terkait manajerial. Manajerial itu kan artinya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengevaluasian, kemudian mencari strategi yang tepat. Kalau orang itu bekerja hanya praktikal saja, maka intuisi dari aspek manajerial ini akan lemah, ya. Nah, ini yang kita bahas itu secara pengalaman, secara teoritis maupun secara empiris dari hasil riset. Itu saya ada satu case, kita diskusikan dulu. Oke, ada yang punya pengalaman terkait kasus ini, nanti ada yang punya pengalaman nih, solusinya begini Pak, begini. Nah, nanti kita lihat kalau secara teori itu sebenarnya seperti apa. Dari paper yang relate itu sebenarnya seperti apa, sehingga wawasan dia akan menjadi lebih luas. Dan saya rasakan memang dari banyak mahasiswa kita itu mereka kemudian, oh iya benar juga ya Pak, oh benar Pak, oh saya coba terapkan kemarin Pak di kampus, di tempat kerja, ternyata ya memang begitu Pak, gitu. Jadi mereka benar-benar mendapatkan ilmu itu. Yang kedua, mereka juga mendapatkan benefit percepatan tadi ya. Di samping cepat, tetapi juga tetap menjaga kualitas. Itu yang kita jalankan. Tetap ada excellent-nya itu ya, Iya, berarti. betul. Easy, Walaupun cepat, tetap harus ada excellent. excellent-nya. Betul. Karena Mbak Nadia juga di akuntansi UMY, saya kira sudah merasakan juga kan, walaupun perkuliahannya dibikin dimudahkan, tetapi ya kita tetap harus menjaga kualitas itu kan, gitu. Sebagai penutup sesi diskusi ini, mungkin dari Pak Hafiz ada pesan-pesan untuk para calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studi di bidang akuntansi khususnya melalui jalur RPL. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu, Mas Mbak, semuanya yang tertarik untuk mengikuti jalur RPL di Magister Akuntansi UMY, jangan ragu untuk mendaftar dan join kepada kami karena prosesnya cepat, tetapi juga tetap menjaga kualitas. Kemudian bahan ajar, materi ajar itu kita sesuaikan dengan update terkini di ranah global maupun nasional yang relevan dengan industri maupun organisasi-organisasi saat ini. Fokus kita adalah di strategic management accounting atau akuntansi manajemen strategis yang relevan di era big data hari ini dan juga era sustainability. Maka mari silahkan bergabung dengan Magister Akuntansi UMY di jalur RPL. Dan yang tidak kalah penting, biayanya affordable. Silahkan dicek di website kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hafiz yang telah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif dan insightful. Semoga diskusi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam bagi sobat muda semua dalam menentukan langkah pendidikan selanjutnya. Akhir kata, saya Nadia Rahmawati, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.